Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Elin Safira Salma, nomor absen 8 dari kelas 12 MIPA 10. Di video kali ini saya akan memenuhi penilaian lisan pelajaran agama Islam dengan bab pernikahan menurut syariat Islam. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai hikmah dan nilai positif yang dapat diambil, yang pertama adalah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Kemudian yang ketiga, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Kemudian yang keempat, memperoleh keturunan yang sah. Kemudian yang kelima, mendapat keluarga yang islami. Kemudian yang keenam, menjaga pandangan dan menjaga kehormatan. Serta yang ketujuh adalah mengamalkan ajaran Rasulullah. Untuk pertanyaan nomor 2 mengenai bekal apa saja yang dibutuhkan sebelum melakukan pernikahan. Yang pertama adalah persiapan dalam hal usia. Usia tentu merupakan suatu faktor yang penting di mana ketika seseorang menginjak usia yang tambah dewasa, maka mentalnya juga akan semakin dewasa dan akan lebih siap dalam melakukan pernikahan. Usia ideal dalam melakukan pernikahan adalah 21 hingga 25 tahun. Kemudian yang kedua adalah persiapan dalam finansial. Seperti yang kita tahu, setelah kita melakukan pernikahan, kita harus bisa lebih mandiri. Kita tidak tergantung dengan orang tua yang dulunya kita dibelikan makan oleh orang tua, kita dibelikan sesuatu oleh orang tua. Setelah melakukan pernikahan, kita memiliki tanggung jawab yang baru sehingga harus siap dalam hal finansial. Kemudian yang ketiga adalah persiapan dalam fisik. Fisik yang dimaksud di sini adalah bekerja untuk mencari nafkah, terutama untuk para pria yang akan menjadi kepala keluarga dan harus siap fisiknya dalam mencari nafkah. Kemudian ada persiapan dalam mental dan emosi. Jika kita memiliki mental dan emosi yang baik, tentu pernikahan itu akan berjalan dengan damai. Kita juga harus bisa mengolah emosi agar tidak terpancing kepada hal-hal yang buruk. Kemudian ada juga persiapan dalam hal keterampilan hidup. Setelah pernikahan kita akan selalu menemukan hal-hal baru di mana kita juga harus mengasah keterampilan hidup kita. Kemudian ada kesiapan dalam hal sosial. Setelah kita menikah, tentu kita akan memiliki lingkungan yang baru. Kita harus bisa beradaptasi secara cepat dengan lingkungan yang baru. Kemudian ada persiapan intelektual di mana kita harus selalu mempelajari hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Jangan sampai jika kita sudah menikah, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Harus mengetahui hak dan kewajiban istri dan hak kewajiban suami. Saya akan menjelaskan perbedaan konsep khitbah dan konsep pacaran. Saya akan menjelaskan konsep khitbah terlebih dahulu. Konsep khitbah adalah salah satu lamaran di mana pihak mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki datang berkunjung kepada yang perempuan. Kemudian konsep khitbah ini belum halal karena belum terikat pernikahan. Keduanya juga harus memenuhi syariat Islam di mana tidak boleh saling bersentuhan atau berpelukan dan sebagainya. Kemudian jika khitbah ini adalah dasarnya di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Kemudian jarak antara khitbah dan pernikahan ini tidak boleh lama-lama agar tidak menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan. Kemudian kalau khitbah ini ada tata cara tertentunya. Jadi khitbah memiliki tata cara sesuai ajaran Islam. Kemudian perbedaannya dengan konsep pacaran. Nah, seperti yang kita tahu, pacaran itu adalah hanya dua orang yang saling terikat suatu hubungan ya. Para yang selalu melakukan pacaran ini biasanya adalah para remaja yang sedang duduk di bangku sekolah seperti itu. Nah, kalau pacaran ini keduanya memang belum halal, tetapi kebanyakan yang melakukan pacaran ini melakukan hal-hal yang mendekati zina seperti berpegangan tangan padahal mereka belum muhrim, kemudian berpelukan atau berduaan dan lain sebagainya. Nah, pacaran ini tidak ada landasannya di dalam Al-Quran, kemudian tidak ada tata caranya. Jadi pacaran ini hanya untuk bersenang-senang kalau zaman sekarang ya, padahal pacaran ini memang diharamkan dalam Islam. Nomor 4 mengenai apa saja rukun pernikahan dan apa yang saya ketahui tentang mas kawin dalam Islam. Yang pertama saya akan menjabarkan tentang rukun pernikahan. Yang pertama adalah calon suami. Kemudian yang kedua adalah calon istri.
Keduanya memiliki syarat yaitu Islam, balik, berakal, kemudian laki-laki sejati dan perempuan sejati. Kemudian yang ketiga adalah wali calon istri. Jadi wali adalah seorang laki-laki di mana dengan syarat Islam, berakal, balik, merdeka dan adil. Kemudian yang keempat adalah dua orang saksi, yang terakhir adalah sigot, ijab dan qabul. Kemudian apa yang saya ketahui tentang mas kawin atau mahar? Jadi mas kawin atau mahar adalah sesuatu pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita. Hukum dari mas kawin atau mahar ini adalah wajib. Nah, jumlahnya ditentukan oleh wali calon istri atau pihak perempuan tetapi dengan izin wali tersebut. Nah, untuk syarat dari mas kawin atau mahar yang pertama adalah milik sendiri. Kemudian yang kedua adalah jelas adanya, kemudian tidak boleh tidak berharga. Soal nomor 5 mengenai apa itu keluarga sakinah dan bagaimana pandangan pribadi saya mengenai cara suatu keluarga dapat mencapai sakinah. Nah, keluarga sakinah adalah keluarga yang terasa sangat nyaman, memiliki ketentraman dan ketenangan jiwa di dalamnya, serta memiliki hubungan yang harmonis dan kebutuhan yang tercukupi. Pandangan pribadi saya mengenai bagaimana cara suatu keluarga dapat mencapai sakinah adalah dengan saling mengerti. Tentu dalam suatu hubungan tidak akan selalu mulus di dalamnya. Pasti akan muncul suatu masalah, maupun masalah kecil maupun masalah besar. Nah, dengan adanya masalah-masalah tersebut kita harus hadapi dengan kepala dingin. Kita tidak boleh menghadapinya dengan emosi. Selain saling mengerti, kita juga harus memiliki sifat terbuka satu sama lain dan juga memiliki rasa cinta di dalamnya dan harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru sehingga keduanya akan saling mengerti dan suatu keluarga itu dapat mencapai sakinah. Soal nomor 6 mengenai faktor apa saja yang menyebabkan banyak terjadi kasus perceraian di Indonesia dan langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi perceraian. Saya akan menjabarkan terlebih dahulu tentang faktor apa saja yang menyebabkan perceraian. Yang pertama adalah perbedaan prinsip. Nah, prinsip ini memang harus sama jika untuk menjalin suatu pernikahan agar memiliki kehidupan yang harmonis. Kemudian yang kedua adalah kekerasan. Nah, kekerasan ini sudah banyak terjadi kasusnya di Indonesia, di mana biasa disebut dengan KDRT. Kemudian yang ketiga adalah perselingkuhan. Hal ini dapat terjadi jika salah satu di antara mereka melanggar janji suci mereka selama pernikahan. Kemudian yang keempat adalah kecanduan. Maksudnya adalah jika salah satunya kecanduan dalam hal narkoba atau judi, tentu pasangannya akan merasa tidak nyaman dan tidak enak sehingga meminta untuk bercerai. Kemudian yang kelima adalah keuangan. Nah, keuangan juga sangat penting dalam menjalin suatu pernikahan. Apabila terjadi masalah dalam hal keuangan, tentu bisa menyebabkan suatu perceraian. Kemudian yang keenam adalah komunikasi. Nah, dalam suatu hubungan komunikasi ini sangat penting agar selalu terjalin kehidupan yang harmonis dan damai. Kemudian yang ketujuh adalah dalam hal seks. Jika salah satunya sudah bosan dengan pasangan tersebut, dia akan meminta bercerai dan mungkin tidak lama akan menikah lagi untuk memenuhi kebutuhan seksnya. Itu adalah faktor yang menyebabkan suatu perceraian di Indonesia dapat terjadi. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mencegah suatu perceraian? Yang pertama adalah introspeksi diri. Nah, kita harus introspeksi diri terlebih dahulu. Maksudnya, apakah saya merasa memang yang salah saya atau bagaimana? Kita tuh harus tahu. Kita harus bisa mengenali diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah saling pengertian. Nah, seperti yang saya sebutkan di pertanyaan sebelumnya, bahwa memang dalam suatu hubungan harus saling mengerti satu sama lain. Kemudian memiliki sifat sabar. Dalam suatu keluarga tentu akan ada masalah. Nah, dalam menghadapi masalah tersebut kita tidak boleh menghadapinya dengan emosi. Kemudian yang keempat, saling mengerti dan memberikan solusi jika ada suatu permasalahan. Dalam pandangan saya, sah-sah saja seorang wanita mencari nafkah atau mencukupi kebutuhan dengan alasan tertentu. Nah, alasan tersebut antara lain suaminya
meninggal dunia. Jika suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi orang yang mencari nafkah sehingga dia harus menjadi tulang punggung keluarga untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Kemudian jika suaminya memiliki keterbatasan dari tubuhnya atau cacat, jadi tidak bisa melakukan pekerjaan atau mencari nafkah, sehingga sang istri menggantikan peran sang suami tersebut. Kemudian sang istri inisiatif sendiri. Namun dalam hal ini inisiatif sendiri itu dalam artian yang laki-laki tetap bekerja, namun sang wanita juga ikut bekerja untuk menambah penghasilan. Jika sang suami sangat sehat dan bisa mencukupi kebutuhan, maka jika istri yang mencari nafkah itu adalah suatu kesalahan yang besar, karena kewajiban suami dalam suatu pernikahan adalah mencari nafkah. Nah, praktik poligami sekarang ini sudah banyak disalahartikan. Sekarang banyak sekali pihak yang berpoligami hanya untuk memenuhi kebutuhan seks. Nah, mirisnya para pelaku poligami ini adalah tokoh masyarakat yang menikahi muridnya sendiri yang masih muda. Hal ini tentu sangat melenceng dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah berpoligami dengan tujuan untuk memerdekakan para perempuan atau para janda yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi Rasulullah berpoligami hanya untuk membantu sesama, terutama oleh para janda-janda. Nah, pada zaman sekarang ini berpoligami bukan hanya untuk membantu, tetapi memang hanya untuk memenuhi kebutuhan seks pribadinya. Itulah pendapat saya mengenai praktik poligami yang sekarang ini sudah marak di masyarakat. Itulah jawaban saya mengenai penilaian lisan untuk pelajaran pendidikan agama Islam dalam bab pernikahan menurut syariat Islam. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.